Polemik soal penetapan Kabasarnas jadi tersangka oleh KPK yang dianggap salah oleh Puspom TNI dinilai bentuk inkonsistensi kebijakan. Pernyataan itu muncul dari Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, yang bilang kejadian itu menghidupkan kembali status anggota TNI menjadi warga negara kelas 1 dan merupakan wujud inkonsistensi kebijakan. Inkonsistensi kebijakan apa maksudnya? Jadi, ini soal Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi yang ditetapkan jadi tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi sebesar 88,3 miliar rupiah. Polemik muncul waktu Puspom TNI merasa KPK tidak berhak menetapkan Henry sebagai tersangka karena Henry termasuk anggota TNI. Puspom TNI menilai proses hukum Henry seharusnya dilakukan oleh Puspom TNI dalam pengadilan militer. Namun hal ini jadi polemik karena jabatan Henry yaitu Kepala Basarnas adalah jabatan sipil. Lalu di mana inkonsistensinya? Jadi menurut UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sebetulnya jabatan sipil cuma bisa diduduki oleh prajurit yang sudah pensiun atau mundur. Tapi di ayat 2 UU TNI ada sejumlah jabatan sipil yang diperbolehkan diisi prajurit TNI, termasuk Basarnas. Pada pasal 47 ayat 3 Belit yang sama, disebutkan prajurit yang duduk di beberapa lembaga, termasuk Basarnas, harusnya tunduk pada peradilan sipil. Mengacu pada pasal 42 UU nomor 30 tahun 2002, ditegaskan kalau KPK boleh melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada orang yang tunduk pada peradilan militer dan umum. Dan di pasal 65 ayat 2 UU TNI ditegaskan, prajurit hanya tunduk pada peradilan militer kalau pelanggaran hukumnya masuk pada pidana militer. Sampai saat ini, anggapan Henry harus diproses secara militer berdasarkan pasal UU nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Usman Hamid menilai ketika prajurit TNI boleh duduk di jabatan sipil tapi nggak mau tunduk pada hukum sipil, ini adalah inkonsistensi kebijakan. Menurut Usman Hamid, TNI seharusnya lebih mengutamakan UU terbaru tadi sebagai dasar penetapan Henry sebagai tersangka. Usman juga menilai porsi prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil perlu dievaluasi.